Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alsa Wafik Aziza, kelas 3O Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, yaitu materi tentang pembelajaran organisasi. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih yang disebut pembelajaran organisasi? Pembelajaran organisasi adalah organisasi yang secara terus-menerus belajar meningkatkan kapasitasnya untuk berubah. Lukito Shiren Kurnasi berbicara seperti itu. Pembelajaran organisasi berupa adanya tindakan dari individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi organisasi. Pembelajaran organisasi merupakan perubahan dalam mengetahui organisasi untuk memberikan pengalaman kepada organisasi. Nah, pembahasan kedua yaitu apa saja atau dimensi organisasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada sistem thinking atau cara berpikir, yaitu sistem organisasi pada dasarnya terdiri atas unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Unit-unit ini antara lain ada yang disebut divisi, direktorat, bagian, atau cabang. Nah, yang kedua ini ada personal mastery. Personal mastery organisasi yaitu pembelajaran memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi agar bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Khususnya perubahan teknologi dan perubahan paradigma bisnis dari paradigma yang berbasis kekuatan fisik atau disebut tenaga otot ke paradigma yang berbasis pengetahuan atau skill otak atau tenaga otak. Nah, yang ketiga ini ada shared vision. Oleh karena organisasi terdiri atas berbagai orang yang berbeda latar belakang pendidikan, kesukaan, pengalaman, serta budayanya, maka akan sangat sulit bagi organisasi untuk bekerja secara terpadu. Nah, yang selanjutnya itu ada team learning. Kini makin banyak organisasi yang berbasis tim, karena rancangan organisasi dibuat dalam lintas fungsi yang biasanya berbasis tim. Dan yang terakhir ada model mental. Respon manusia terhadap situasi yang terjadi di lingkungannya sangat dipengaruhi oleh asumsi dan kebiasaan yang selama ini berlaku. Nah, selanjutnya itu ada manfaat pembelajaran organisasi. Ada beberapa manfaat utama dari organisasi pembelajaran, yaitu seperti mempertahankan tingkat inovasi dan tetap kompetitif. Lanjut, menjadi lebih baik ditempatkan untuk merespon tekanan eksternal atau tekanan dari luar. Yang ketiga, memiliki pengetahuan ke sumber daya yang lebih baik, link kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas output di semua tingkatan. Lalu meningkatkan citra perusahaan dengan menjadi lebih banyak orang berorientasi. Lalu meningkatkan kecepatan perubahan dalam organisasi. Lalu kemampuan untuk adaptasi dan antisipasi, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan produk dan inovasi proses, lalu produktivitas yang lebih tinggi dan keuntungan finansial, lalu kepuasan kerja yang lebih tinggi, lalu peningkatan yang lebih berkelanjutan, dan terakhir pembelajaran yang lebih cepat, lebih baik, dan menembus batas. Lalu pembahasan selanjutnya ada karakteristik pembelajaran. Yang pertama ada desain organisasi. Jenis-jenisnya itu ada yang pertama tanpa batas atau tidak adanya batasan dalam pembelajaran di organisasi dan penyebaran informasi yang menyeluruh. Lalu yang kedua ada tim. Tim merupakan lingkungan yang menunjang dalam penyebaran pembelajaran baik antara individu, kelompok, dan organisasi. Lalu ada pemberdayaan. Pemberdayaan adalah dalam pengetahuan dan informasi yang baik membuat individu mampu maupun kelompok organisasi mampu menguasai keadaan yang berubah. Selanjutnya ada kegiatan berbagi informasi, yaitu terdapat 3 jenis. Yang pertama terbuka. Keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam berbagai informasi untuk kesetaraan dalam pengetahuan yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam organisasi. Yang kedua yaitu tepat waktu. Ketepatan waktu dalam penyebaran informasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data maupun informasi yang akurat sehingga organisasi lebih unggul dalam informasi. Dan yang terakhir yaitu akurat. Akurat merupakan informasi faktor penting dalam keunggulan bersaing dalam organisasi.
Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama visi bersama. Visi bersama merupakan ketercapaian visi yang searah, merupakan langkah yang jelas dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada kerja bersama. Kerja tim sangat mendukung sebuah organisasi menyelesaikan masalahnya dan mendorong ketercapaian kinerja yang sangat baik. Lalu yang keempat yaitu ada budaya organisasi. Budaya organisasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hubungan timbal balik yang kuat, yaitu adanya pengaruh timbal balik terhadap apa yang disampaikan dan hasil yang diterima dalam penyampaian informasi yang telah dilakukan dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan menimbulkan ketercapaian dan ketepatan kinerja baik dalam penyelesaian masalah yang ada karena baik individu maupun kelompok dapat bekerja bersamaan. Lalu yang ketiga ada kepedulian kepada orang lain. Dengan kepedulian organisasi mampu saling mengimbangi kondisi setiap kinerja yang ada dan mempercepat permasalahan terselesaikan. Lalu yang keempat ada kepercayaan kepada orang lain. Kepercayaan penting untuk dapat mempertahankan keyakinan atas kemampuan orang lain dalam bekerja. Nah, ke yang terakhir nih ada faktor pembelajaran organisasi. Yang pertama itu ada budaya belajar. Budaya belajar serangkaian perilaku atau kebiasaan dan budaya dalam pembelajaran yang dilakukan suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku tindakan yang diwujudkan dalam kinerja. Kedua, masa depan organisasi. Tujuan maupun keinginan merupakan landasan organisasi dalam menentukan masa depan organisasi. Yang ketiga, arah tukar menukar informasi. Arah tukar-menukar informasi tentang belajar merupakan informasi yang menentukan arah kemana organisasi akan belajar dan mengembangkan pembelajarannya, serta informasi haruslah terarah baik dari pemimpin kepada anggota organisasi dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu ada komitmen belajar. Komitmen belajar adalah faktor penting sebuah organisasi untuk dapat bertahan dari kompetitor dan telah menjadi komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam belajar. Sekian pemaparan materi pembelajaran kali ini yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran organisasi. Kritik dan saran saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.